Artinya beliau kan Habib, Ustaz. Ya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Dingin, Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, dia lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Sahabat Akang Sepuh Channel, sahabat petani kampung yang berbahagia, baiklah pada kali ini kita akan sedikit menanggapi, akan sedikit mereaksi daripada celotehan-celotehan, daripada pernyataan-pernyataan seorang tokoh ulama, dai, pendai yang menjadi mukibin Ba'alwi, yang menjadi pembelanya Ba'alwi. Perlu kita ingat seperti kaidah yang akhir-akhir ini viral, kaidah dasar yang akhir-akhir ini viral ya. Wah, pokoknya sudah ramai dibicarakan. Apa itu? Siapapun itu yang menjadi mukibin, yang menjadi pembelanya Ba'alwi, pasti dibutakan. Walaupun dia itu seorang ulama masyhur gitu kan, ulama terkenal. Pokoknya siapa sih yang tidak tahu dengan beliau-beliau itu? Akan tetapi ketika menjadi mukibin, ketika menjadi pembelanya Ba'alwi, balik lagi ke kaidah, dia itu pasti akan dibutakan. Buta. Kenapa saya nyatakan buta? Kenapa yang ngomong demikian itu dibutakan? Karena ya inti daripada kehidupan, inti daripada kita semua ini dalam beragama ialah keilmuan. Jadi apa? Mereka yang menjadi mukibin, mereka yang menjadi pembela, walaupun tokoh besar sekalipun yang terkenal, otomatis membela menolak keilmuan, menolak ilmu pengetahuan, menolak ilmiah. Seperti itu. Atas dasar apa mereka bisa demikian? Lagi-lagi atas dasar pribadinya. Jikalau saya ikut-ikutan tidak membela dalam polemik nasab ini, walaupun memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad itu nasab Habib tidak tersambung kepada Rasulullah, waduh, saya tidak akan aman. Karena apa? Ladang basah saya itu ya dengan habaib. Seperti itu. Saya sering diundang oleh habaib. Lingkungan sosial saya ya habaib. Bahkan kawan-kawan saya banyak habaib. Saya itu penceramah. Penceramah itu ya harus menyembunyikan keterpihakannya ya, dalam kurung netral ya, karena tidak ada juga kata netral ya. Keterpihakannya. Saya nggak mau ikut-ikutan lah. Akhirnya ada ya baiknya dia tidak berpihak kepada siapapun, oke lah dalam perspektif itu ya, dalam setiap pernyataan. Akan tetapi ya, namanya pribadi mah tidak akan ada kata netral kan, ada aja keterpihakan. Oke lah, tapi kalau yang ini dia ini ya udah macem-macem banget gitu kan. Satu ya tidak menghargai ilmu gitu, dan dua merasa benar sendiri ya, padahal harusnya introspeksi, harus juga klarifikasi atas dasar apa gitu pelaku peneliti nasab Ba'alwi ini. Seperti itu. Ya berhubung otaknya sudah dibutakan, pendengarannya, matanya udah dibutakan, dengan tujuannya dia, dengan maksudnya dia. Mau bagaimanapun itu pihak para pembatal nasab Ba'alwi, saya tidak akan mendengarkan. Sebab kenapa? Saya tidak ingin terpengaruh. Kalau saya terpengaruh, saya mempercayai, walaupun sudah percaya gitu kan, ulama pasti percaya, karena ini ilmu. Walaupun sudah percaya, tetap ini mengganggu kehidupan saya. Karena apa? Ladang basah saya ada bersama habaib. Saya sering diundang ceramah dengan habaib. Lingkungan saya dengan habaib. Bahkan keluarga saya ada yang menjadi menantunya habaib. Saya mondoknya di tempat habaib. Dan banyak sekali yang lain-lain seperti itu. Organisasi saya bersama habaib. Itu paling juga alasan. Saya yakin paling juga alasannya itu.
Kenapa? Kalau misalkan yang namanya dia itu ulama, tentunya ulama itu alim. Alim itu ya dia berilmu. Kenapa tidak menghargai ilmu gitu? Seperti itu. Dan lucunya, namanya sudah dibutakan, akhirnya mereka mencari pembenaran, membela Ba'alwi, membela habaib tersebut dengan cara apapun dia lakukan. Banyak ya. Semisal contoh gini, ada Ustadz Abdul Somad ini yang tadi di awal sudah saya tampilkan. Ada yang bertanya ke beliau, terus beliau jawab, katanya awalnya nolak habaib, nanti nolak Islam, ataupun nyerang habaib, nanti nyerang Islam. Kita berusaha dijauhkan daripada Islam. Ini kan gak masuk akal pemirsa. Ada lagi dalam hal ini ya memang tidak memperpanjang, ada Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat hanya menghimbau agar tidak dilanjutkan polemik ini, kan seperti itu. Ada lagi dari Ustadz Idrus Ramli gitu kan, bahkan Ustadz Idrus Ramli itu pembelaannya sangatlah kuat kepada habaib dan menyerang Kiai Imad selaku pembatal nasab Ba'alwi. Selaku peneliti tidak sambungan nasabnya Ba'alwi. Wah, itu Ustadz Idrus Ramli kuat sekali pemirsa. Padahal yang kita tahu beliau itu ilmiah orangnya. Seperti itu, orangnya kritis. Tapi yang tadi sudah dibutakan apapun itu, ya kita jadi apa sih? Yang penting aman gitu aja. Mereka kan tidak tahu. Seperti ini nih konsekuensinya. Wah, gua nggak berani nanggung konsekuensi. Habaib itu sudah masyhur. Menurut mereka kan sudah masyhur, sudah ramai ya guru-guru kita pencinta habaib dan lain-lain. Ya wis oke lah. Akan tetapi tidak akan ada kekuatan selain daripada motivasi yang mana? Motivasi yang lebih ya tadi. Gua akan tidak aman. Ladang gua ya di habaib. Ada juga sentimen. Wah, misalkan gini. Kiai Imad itu junior saya, dia itu bawahan saya, dia itu teman saya sekampung, dia itu gini. Ya, gua nggak mau ngedukung tesis ini karena kalau misalkan gua dukung tesis ini, disangkanya gua ngintil-ngintil Imad gitu. Banyak. Ya, misalkan di tokoh Bantennya langsung. Ada juga yang memang saya gabung ke barisan ini, akan tetapi bukan karena Kiai Imad. Saya hasil istikharah. Saya hasil dari mimpi guru-guru bahwasanya Wali Songo bahwasanya Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi gini. Itu pun secara tidak langsung dia tidak ingin mengakui bahwasanya Kiai Imad ini ya memang penggagas dalam hal ini. Dia juga tidak bakal berani ngomong demikian kan, karena ya pasti banyak yang nyerca, banyak yang mempersekusi gitu. Itu makanya apapun itu yang terjadi sekarang ini merupakan hasil daripada gagasannya Ki Haji Imaduddin Usman. Karena apa? Banyak makam-makam yang dibongkar, makam-makam palsu kan. Terus sanad keilmuan yang dipalsukan oleh salah satu Habib Ba'alwi sudah terbongkar sekarang. Sanad keilmuan baik itu dalam hal pan apapun, dalam torikoh pun yang dipalsukan oleh mereka, sejarah pun dipalsukan oleh kalangan habaib. Itu sudah terbongkar sekarang pemirsa. Jadi dampak positifnya banyak sekali. Jikalau tidak ada Kiai Haji Imaduddin Usman menggagas ini, penelitian ini, pasti semodel itu tidak akan kita memahami, tidak akan berani menindaklanjuti. Walaupun ada misalkan peneliti, oh ini sejarahnya tertolak ini, sejarahnya ini dibelokkan ini ataupun gimana, pasti tidak akan digubrisnya. Karena apa? Yang menulisnya, yang memalsukannya, yang membelokkannya itu ialah seorang Habib, apalagi pimpinan Torikoh. Terus katanya pimpinan Torikoh sufi dunia. Wah, ini lucu. Malah seorang sejarahnya itu yang dikritik, yang dicerca, bahkan bisa jadi dipersekusi. Apa-apaan ente? Sejarah yang ditulis oleh junjungan aneh itu ialah hasil daripada mimpi. Dia itu kan seorang wali. Mimpi barangkali diberitahukan langsung oleh datuknya. Kan seperti itu andalnya mereka. Nah, alhamdulillah gara-gara polemik nasab ini digagas oleh Ki Haji Imaduddin Usman, banyaklah kepalsuan-kepalsuan yang terbongkar. Maka dari itu salah satunya daripada banyak dampak-dampak positif yang lain, ini yang terpenting. Ya semisalkan dampak positifnya tidak ada lagi Habib yang dawir ke rumahnya gitu kan lah, itu mah ya untuk individualnya saja ya oke, dibolehkan. Tapi ini hal yang terpenting dampak positif dari kajian ilmiah Ki Haji Imaduddin Usman tentang nasab ya ini, kepalsuan-kepalsuan mulai terbongkar dengan sendirinya. Mereka
mulai berani berkoar, mulai berani bersuara, yang awalnya tidak berani sama sekali. Terus ada yang memang selama ini dijadikannya budak oleh habaib, mulai bersuara. Ada juga bahkan dijadikannya pemuas nafsu seks semata gitu, ada mulai bersuara. Yang dipoligami oleh habaib karena dia tidak berani selama ini memendam kesalnya, memendam rasanya, semenjak polemik ini mulai bersuara. Dan juga banyak yang lain. Apalagi jikalau sampai ke tingkat penyadaran. Masyarakat selama ini ternyata dibodoh-bodohi oleh seorang habaib yang notabene tidak berilmu, akan tetapi berani memprovokasi, menjelek-jelekan ustadz, kiai, ulama, pemerintah yang jadi panutannya masyarakat di kampung tersebut. Itu. Dan ini alhamdulillah. Nah, kepada ustadz-ustadz yang kondang ini, kontribusi Anda itu apa? Itu kan? Tiba-tiba ngomong awalnya nyerang habaib, nanti ujung-ujungnya nyerang Islam. Ini nggak masuk logika, pemirsa. Ya oke lah, Anda membela habaib tapi dengan ilmu lah, bukan dengan logika apa dasar tak bermutu ini. Ya kan lucu, awalnya nyerang habaib, nanti ujung-ujungnya nyerang Islam. Ini Insya Allah tak pantas dikeluarkan oleh seorang yang katanya wah gitu. Ya misalkan dikeluarkan oleh orang gila gitu kan, ya kita oh ya namanya orang gila gitu. Tapi ini dikeluarkan oleh ustadz ini yang terkenal wow kondang gitu, banyak fansnya, yakin saya seperti itu. Padahal kan lucu, yang sering mereka keluarkan kan innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa alal baiti wa yutahhirukum tathhiro. Oh, seperti itu saja. Bahwasanya kita itu harus mencintai habaib lah ya, konteks bebasnya seperti itu. Mencintai ahlu bait Nabi dan sebagainya. Ya, seperti yang saya katakan, justru dengan adanya polemik ini membantu program Anda dalam mencintai zuriat Nabi. Mengatakan ahlu bait Nabi itu yang mana? Selama ini Anda harusnya bersyukur, oh ternyata saya salah mencintai, ternyata dia itu boro-boro ahlu bait, keturunan ahlu bait pun bukan, keturunan Nabi pun bukan, zuriat Nabi pun bukan. Harusnya Anda berterima kasih, bersyukur. Anda yang mungkin sering didawiri juga oleh Habib kan? Tapi ya Anda kan feedbacknya besar juga, walaupun Anda sering didawiri, Anda kan ya disanjung-sanjung oleh mereka yang dianggapnya oleh Anda itu suci, Anda diundang ke majelisnya, wah dan sebagainya. Ya secara tidak langsung juga dipromosikan oleh Habib tersebut, seperti itu. Dan ketika menyatakan awalnya nyerang Habib, ujung-ujungnya nyerang Islam, ya ini pun sangatlah dipermasalahkan. Ini sangatlah keliru, seolah menjadikan Habib itu ikon Islam, padahal tidak. Ikon Islam itu bukanlah habaib, seperti itu. Yang mana jikalau memang menyandingkan dengan yang disangkakan ikon itu, oke lagi nih, ikon Islam ataupun kemajuan kita dalam hal beragama itulah adanya ulama, bukan habaib. Jikalau memang ada habaib yang kebetulan jadi ulama, ya oke, kita jadikan panutan dalam keilmuan tersebut. Akan tetapi secara global, kita itu harus mencintai Habib. Ini tidak berlaku, pemirsa. Mungkin bagi Anda masih berlaku karena Anda menjunjung tinggi habaib sebagai keturunan Nabi berdasarkan banyak maksud-maksud tertentu. Bagi kami tidak. Karena kenapa? Mereka sudah tertolak secara ilmiah, secara disiplin ilmu pendukung yang lain. Seperti itu. Dalam hal ini, Ki Haji Imaduddin Utsman yang menggagas keilmiahan tersebut, nasab Ba'alawi tersebut, penelitiannya lewat kajian ilmiah, kitab-kitab nasab, kitab-kitab sezaman, kitab-kitab sejarah. Bermunculan lagi ada yang lain yang pendukungnya, ya DNA, filologi dan yang lain-lain kan banyak seperti itu. Ada juga yang membahas lewat rijalul hadis kan seperti itu. Banyak. Itulah. Makanya sangatlah lucu. Ada lagi Ustadz Adi Hidayat yang katanya polemik nasab jangan dilanjutkan. Sebenarnya ada dua poin antara dilanjutkan dan tidaknya. Jadi jikalau memang itu sudah terverifikasi, yowis, jangan dilanjutkan. Ngapain kita lanjutin? Sudah terverifikasi kok. Tapi jikalau memang belum terverifikasi, bahkan mereka tidak bisa memberikan memverifikasinya dengan memberikan bukti gitu kan, ya ini mesti dilanjut, mesti diusut. Semisal kasus ya kalau memang belum beres ya wis, kita ngapain lagi diusut, ngapain lagi dilanjut gitu kan. Semisal demikian. Kalau udah beres ya ngapain kita capek-capek gitu. Seperti itulah. Jadi dalam hal ini ada yang ngomong nasab itu dapurnya orang gitu ya, ataupun gimana. Oke, secara global demikian. Tapi seperti ini, dia mengaku nasabnya itu, dia mengaku keturunan Nabi, keturunan Rasulullah SAW, yang mana panutan kita Rasulullah.
Ini mesti dicurigai dong. Makanya kita dalam rangka menjaga kesucian nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada orang-orang yang selalu menjual nasab Nabi, yang mengaku dalam dirinya mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita mesti dicurigai karena tidak sesuai dengan tindak tanduknya itu. Mestilah, iyalah, kita tidak mau. Tindak tanduk biadabnya mereka, busuknya mereka, nanti orang lain yang mengira seperti ini keturunannya Rasulnya orang Islam, keturunannya panutannya orang Islam. Kan enggak seperti itu. Makanya siapapun yang mengaku keturunan Nabi harus mempunyai bukti, harus mempunyai bukti data eksternal, ya itu independen lah. Jadi semisal DNA dan yang lain-lain gitu kan, filolog dan lain-lain, ya sejarah juga lah. Seperti itu. Siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi harus bisa membuktikan seperti itu. Karena ini berurusannya dengan umat. Karena Nabi kan panutan umat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita, junjungan kita. Anda mengaku keturunannya. Oke, silahkan, nggak apa-apa jikalau memang ketika ada yang berpendapat nasab itu urusan orang. Iya, itu untuk individu, bukan yang mengatasnamakan nasab Nabi. Kalau misalkan mengatasnamakan Nabi, ini berkaitan dengan umat Islam, bos. Ya mesti dong diverifikasi, mesti kita teliti. Oh, Nabi tidak demikian. Kok yang katanya cucunya demikian? Seperti ini. Logika dasarnya itu ya. Oke lah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan. Akhirul kalam, Akang Sepuh channel Petani Kampung yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.